Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rada Rafika, saya dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya dari Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kalimat efektif itu. Kalimat efektif sendiri yaitu mengungkapkan ide atau gagasan si penulis yang disampaikan kepada si pendengar dan si pembaca. Gunanya agar si pembaca dan si pendengar ini mampu menerima dan mengerti dengan jelas apa yang disampaikannya. Dan ada dua konsep kalimat efektif, yaitu bisa dengan bahasa tulisan atau bahasa Indonesia dengan jelas, dan juga bisa menggunakan gaya bahasa atau dengan lisan. Saya di sini akan menjelaskan tentang syarat sebuah kalimat efektif. Pada dasarnya ada 4 syarat sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidaknya. Yang pertama adalah sesuai dengan EID atau ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat haruslah menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Yang kedua adalah sistematis. Yang ketiga tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalian dalam membuat sebuah kalimat itu menghamburkan kata-kata dan terkesan bertele-tele. Yang keempat adalah tidak ambigu. Tujuan kalimat efektif. Tujuan kalimat efektif ini agar susunan dalam tata kepenulisan bisa dibuat dengan rapi, tidak bertele-tele, memuat informasi penting secara langsung dan menyaringnya, serta agar pembaca teks tulisan bisa memahami segala hal yang hendak disampaikan oleh penulisan melalui tulisan. Semua, kenalin, aku Denti Yuliani. Di sini aku mau menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu ada 5. Yang pertama, yaitu kesepadanan struktur. Yang kedua itu kehematan kata. Kenapa sih di kalimat efektif itu harus ada kehematan kata? Sebab kalimat efektif itu kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Terus yang ketiga itu ada kesejajaran bentuk. Dan yang keempat ada ketegasan makna. Dan yang kelima itu ada kelogisan kalimat. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasanku tentang ciri-ciri kalimat efektif. Struktur kalimat efektif dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, struktur kalimat efektif umum. Yang kedua, struktur kalimat efektif paralel. Dan yang ketiga, struktur kalimat periodik. Yang pertama, struktur kalimat efektif umum. Unsur-unsur pada kalimat umum ini yang membangun sebuah kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib atau unsur manasuka. Unsur wajib ialah subjek dan predikat, sedangkan unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh ada dan boleh juga tidak ada, yaitu kata kerja bantu, harus, boleh, keterangan aspek, sudah, akan, keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Yang kedua, struktur kalimat efektif paralel, yaitu struktur yang menggunakan bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam suatu susunan serial. Contoh, penyakit tumor otak adalah satu segi usia yang paling mengerikan dan berbahaya, sebab pencegahan dan cara pengobatannya tak ada yang tahu. Seharusnya, penyakit tumor otak adalah satu segi usia yang paling mengerikan dan membahayakan, sebab pencegahannya dan cara pengobatannya tak ada yang tahu. Yang ketiga, struktur kalimat periodik. Struktur ini lebih mengemukakan unsur-unsur tambahan baru yang kemudian unsur intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik sebuah perhatian pembaca. Contohnya, oleh warga kemarin jenazah yang busuk itu dikuburkan. Strukturnya objek, keterangan, subjek, dan predikat. Ini saya akan meneruskan tentang unsur-unsur kalimat yang ada di dalam kalimat efektif. Yang pertama ada subjek, yaitu bersubjek S, atau juga yang kedua ada predikat dengan berpola P. Yang ketiga ada objek dengan berpola O, dan yang keempat ada pelengkap dengan keterangan PL. Terus yang kelima ada keterangan, yaitu keterangannya KET. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menyebutkan 10 faktor penyebab tidak efektifan sebuah kalimat. Yang pertama adalah kontaminasi atau kerancuan. Rancu berarti kacau, jadi kalau kerancuan berarti kekacauan. Yang kedua adalah pleonasme atau kata yang berlebihan. Yang ketiga adalah ambiguitas atau menimbulkan tafsiran ganda. Yang keempat adalah ketidakjelasan unsur inti kalimat. Yang kelima adalah kemubaziran preposisi dan kata.
adalah ketidaktepatan bentuk kata, yang ke-8 ketidakpastian bentuk kata, yang ke-10 pengaruh bahasa daerah, dan yang terakhir adalah pengaruh bahasa asing. Terima kasih. Semua di sini aku mau memberikan contoh tentang kalimat efektif. Yang pertama yaitu Adit demam sehingga Adit tidak dapat masuk sekolah. Ini tidak efektif sebab ada dua kata Adit di dalam satu kalimat. Nah, kemudian kalimat yang efektif yaitu Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Nah, kemudian yang kedua yaitu ia masuk ke dalam ruang kelas. Itu tidak efektif. Kemudian kalimat yang efektif yaitu ia masuk ke ruang kelas. Kemudian contoh yang ketiga yaitu para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu tidak efektif sebab kata para itu mengandung arti jamak. Sedangkan siswa dan siswi pun mengandung arti lebih dari satu orang. Nah, kemudian kalimat efektifnya yaitu siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan